Sempet sih ada katanya sih yang nulis, katanya sih saya juga nggak tahu, belum pernah baca, cuman katanya ada yang pernah nulis juga, Dewi Gita minta cerai gara-gara belum punya anak, katanya gitu, nggak tahu bener apa nggak ada yang nulis gitu. Ya mungkin juga itu gitu. Kalau masalah anak memang memang mungkin kita belum dikasih dan memang mungkin dari kitanya juga mungkin belum niat, mungkin ya. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Deherlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda menaiki kehidupan selebriti di tanah air. Seperti biasa, sejumlah informasi menarik telah dipersiapkan tim Cek dari Cek, diantaranya lika-liku cinta pasangan Dewi Gita dan Arman Maulana. Diikuti pula dengan sejumlah informasi yang terbaru dari selebriti lain yang tidak kalah menariknya. Karenanya tetaplah bersama Cek dan Cek selama 30 menit ke depan. Nah pemirsa, selamat menyaksikan tayangan paling bergengsi ini. Kisah cinta Dewi Gita dan Arman Maulana termasuk kisah percintaan selebriti yang menarik. Dewi dan Arman sempat menyembunyikan pernikahannya selama 4 tahun. Dan dalam perjalanan pun, hubungan mereka sempat gonjang-ganjing dilanda isu keretakan. Ikuti pula sejumlah informasi hangat dan menarik dari dunia selebriti. Lagi-lagi grup band Dewa memecat personilnya. Kali ini nasib malang itu menimpa pemain bassnya Erwin. Lucunya, Erwin merasa Dhani memecat dirinya secara pribadi tanpa melalui manajemen Dewa. Perjalanan cinta Dewi Gita dan Arman Maulana memang memiliki cerita panjang. Karena takut mengganggu popularitas yang baru menanjak, Dewi dan Arman sempat menyembunyikan pernikahannya selama 4 tahun. Tetapi setelah pengakuannya kepada sejumlah media, pernikahan mereka justru dilanda isu keretakan. Namun hingga kini Arman dan Dewi tetap dapat mempertahankan keutuhan cintanya. Untuk mengetahui lebih jauh, kita simak saja cerita Arman dan Dewi tentang kisah cinta mereka. Inilah pasangan Dewi Gita dan Arman Maulana. Di kalangan selebriti, mereka sempat dijuluki pasangan ideal. Mereka mengawali cinta jauh sebelum popularitas mewarnai kehidupannya. Dewi dan Arman bertemu lalu saling jatuh cinta ketika mereka sama-sama masih tinggal di Bandung. Cinta mereka berlanjut ketika Dewi dan Arman pindah ke Jakarta untuk merintis karir sebagai penyanyi. Cinta yang menggembu membuat mereka tidak dapat dipisahkan lagi. Itu sebabnya demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Dewi dan Arman pun memutuskan untuk menikah pada tahun 1994 di Bandung. Pernikahan mereka berjalan cukup dramatis. Akad nikah dilangsungkan tengah malam di saat lampu listrik mati. Tidak banyak yang menyaksikan peristiwa bersejarah itu, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja. Kita akad nikahnya di Geger Kalong di Bandung ya, itu kan daerah atas dingin gitu ya di sana ya. Di apa sih, kantor agama, urusan agama gitu. Terus waktu itu Lah kantor lebih gitu. biar orang enggak heboh, akhirnya kita pilih habis maghrib, habis isya ya. Habis isya gitu waktu itu. Malam udah kita perjalanan ke sana, ya saya dengan setelan biasa, ada tuh fotonya juga pakai biasa sanggul gitu, Arman juga pakai batik, pakai kopiah. Kita nyampe di tempat itu. Terus pas udah siap semua udah ready gitu kan, tiba-tiba hujan besar gitu, pada petir segala gitu. Untung nggak ada yang lahirin ya. Terus udah gitu tiba-tiba mati lampu. Wah mati lampu bingung, udah gitu taunya nggak tahu deh, pokoknya yang sibuk itu kan kakak-kakak gitu kan, kita kan diem aja gitu. Pokoknya yang kita tahu lilin gitu pada bertebaran di mana-mana, tapi tetap masih enggak kurang pencahayaannya gitu kan ya, soalnya harus baca gitu kan, susah. Nggak tahu deh, kayaknya yang lebih heboh kalau yang itu ya, kakak-kakak yang cerita ya. Terus sampai apa nyetop mie tek-tek apa mie apa nasi goreng gitu, minjem patromak gitu waktu itu ya, hujan-hujan gede gitu. Nggak tahu dibayar berapa deh. Udah, akhirnya walhasil patromak itu yang Yang mengawini kita, mengawinkan kita. Kalau buat saya sih selama 8 tahun ini yang paling romantis tuh waktu anniversary ke berapa ya? yang di sana kan. Ke-6, Ya awalnya ngasih bunga dulu gitu ya. Si bunga, terus udah gitu Ngebooking tempatnya saya gitu. kan ke situ berdua. Oh. Karena
kalau nggak salah tempatnya itu memang harus di-booking gitu. Nggak, maksudnya yang kita nggak datang ke situ cuek aja datang kayak ke apa, restoran fast food gitu, enggak gitu, yang memang harus di-booking. Jadi memang saya nge-prepare bener gitu, nge-prepare ceritanya di situ mudah-mudahan jadi malam yang romantis gitu ya. Anniversary kelima ya. Yang kelima dia kasih bunga. Tapi bukan dia ternyata yang ngirim, kakaknya almarhumah. Sebel. Oh, kan itu karena saya sibuk kan, tolong kirim gitu. Yang penting kan niat ya dan sampai itu. Kata-katanya Arman nggak mungkin deh begini gitu. Dan sampai, cila. Memang tidak banyak yang tahu tentang hal ikhwal pernikahan Dewi dan Arman itu. Media pun baru dapat mengungkap berita pernikahan mereka 4 tahun kemudian. Ya dulu pokoknya kita sih mikir pokoknya yang jelas dulu mendingan apa sih namanya, lebih baik kita bertanggung jawab dulu ke yang di atas aja dulu gitu, pada hablum minallah dulu lah gitu, hablum minannasnya berlanjut gitulah ntar, karena kalau kita mikir ya mendingan diridhoi dulu lah sama yang di atas gitu. Tapi kenapa diam-diam ya, terus terang aja kita dulu merasa bahwa memang kita masih belum bisa lah untuk mengakui pernikahan kita, karena zaman pada saat dulu tahun era 90-an kan penyanyi atau yang namanya public figure itu kan sangat ini banget ya, apa sangat ke yang namanya wah udah nikah gitu ya, karir gitu ya. Banyak sih gosip-gosip pada saat itu, apa kumpul kebo dan sebagainya, tapi akhirnya lewat dengan begitu aja gitu. Tadinya mau pengumuman tahun depan nggak jadi, tahun depan lagi ya, sampai akhirnya 4 tahun ya ketutup gitu. Walau sempat dijuluki sebagai pasangan ideal, bukan berarti kisah cinta Dewi dan Arman tidak pernah dilanda isu keretakan. 2 tahun setelah pernikahannya diketahui publik, rumah tangga Dewi dan Arman dikabarkan retak. Ketika itu ada yang menyebutkan kalau tidak hadirnya momongan di antara mereka dua sebagai penyebabnya. Tetapi ada pula rumor yang mengatakan kalau ada pihak ketiga di dalam rumah tangga mereka. Arman sempat diberitakan terjerat cinta dengan seorang model asal Malaysia. Sedangkan Dewi diberitakan punya hubungan dekat dengan salah seorang pengusaha. Ada salah satu tabloid dari Jawa Timur, terus tiba-tiba disambung sama tabloid nasional. Ya pas saya pulang dari Malaysia tuh, tiba-tiba mana ada gosip katanya lu ada 2. Apaan? Satu gosipnya lu meninggal, gue bilang ini gue ada. Yang kedua yaitu lu mau cerai gitu. Oh masa sih? Oh gue nggak tahu. Wah gitu aja. Nggak tahu dari situ kali itu terus aja. Sempet sih ada katanya sih yang nulis, katanya sih saya juga nggak tahu, belum pernah baca, cuman katanya ada yang pernah nulis juga. Dewi Gita minta cerai gara-gara belum punya anak, katanya gitu, nggak tahu benar apa nggak ada yang nulis gitu. Ya mungkin juga itu gitu. Kalau masalah anak memang mungkin kita belum dikasih, dan memang mungkin dari kitanya juga mungkin belum niat mungkin ya. Tapi insya Allah lah pengennya sih mungkin tahun depan gitu ya. Karena kan nggak mungkin juga saya udah kontrak dengan satu label, dia masa pada saat keluar dia hamil, kan tanggung jawab saya sama dia gimana gitu kan. Jadi otomatis pasti setelah album dia keluar ya harus ada jangka waktu 4-5 bulan untuk promosi dulu gitu ya. Baru setelah itu mungkin boleh adalah boleh hamil dan sebagainya gitu. Tidak lama berselang setelah rumah tangganya dikabarkan gonjang-ganjing, Dewi Gita dinyatakan hamil. Emang pada saat itu juga saya udah pasrah, udah deh terserah Tuhan mau dikasih apa enggak. Tapi saya tetap jalanin program dokter. Cuman waktu itu perasaan saya udah pasrah gitu. Taunya dapat gitu. Waktu saya dapet kayaknya badan saya sakit gitu, terus bukan mual ya, kembung. Saya pikir masuk angin. Padahal itu udah umur 4 minggu mungkin ya di situ gitu. Cuma saya nggak tahu gitu. Udah sementara nyanyi waktu itu banyak banget di luar kota semua gitu. Aduh nih kayaknya masuk angin, udah nenggak obat-obat masuk angin tetap gitu sakit. Ini kayaknya gara-gara salah makan atau apa gitu. Saya sampai ke dokter internis. Terus kata dokter internis saya nih kayaknya gejalanya sama kayak yang hamil gitu. Tapi kan dia bukan dokter kandungan, jadi dia nggak mau ngasih obat saya yang berat, takut saya hamil. Tunggu aja katanya gitu. Saya penasaran sama kata-katanya dia gitu. Saya tes sendiri. Ternyata 2 strip. Wah, masa sih positif gitu. Saya sih nggak yakin gitu. Tapi Arman yang yakin. Oh kayaknya hamil gitu. Udah besok ke dokter gitu. Akhirnya tanggal 9 Agustus tahun 2001, Dewi melahirkan seorang bayi perempuan lewat proses operasi sesar.
Dewi dan Arman memberi nama pada anak pertamanya itu Naza Dewi Maulana. Kehadiran Naza membuat banyak perubahan dalam kehidupan Dewi dan Arman. Show kebetulan karena dari si kecil aku agak batasin, jadi yang biasanya